Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aswardani Manggi Trisna. Saya merupakan mahasiswa teknik sipil dari Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini, saya membuat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Adapun video ini berisi tentang rangkuman dari bab 1 sampai dengan bab 15. Yang pertama saya akan bahas tentang Project Procurement Management atau manajemen pengadaan project. Nah, dalam project recruitment ini kita bisa melihat yang pertama adalah sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Indonesia menganut sistem hukum civil law atau hukum tertulis. Nah, prinsip dasar dari kontrak itu sendiri adalah tercantum dalam pasal 1313 KUHP Perdata. Nah, pada pasal ini berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, di mana di dalamnya juga terdapat dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini di bab 1 biasanya terisi instruksi kepada peserta lelang, kemudian bab 2 adalah lembar data pemilihan. Nah, dalam bab 1 sendiri berisi tentang lingkup pekerjaan, sumber dana, peserta lelang, larangan-larangan, dan sebagainya. Nah, di lampiran bab 2, kita akan terdapat isi mengenai lingkup pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, bentuk surat penawaran, fakta integritas, dan data isian kualifikasi. Sedangkan di bab ketiga kita akan melihat bentuk dokumen kontrak mengenai bentuk surat perjanjian dan bentuk surat perintah kerja. Adapun di bab 4 kita juga akan melihat persyaratan umum dari kontrak itu tersendiri. Di bab 5 ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan di bab ke-6 ada spesifikasi teknis dan gambar dari konstruksi tersebut. Di bab 7 ada daftar kuantitas dan harga. Nah, untuk harga satuan ataupun lamsam tergantung dari kesepakatan kontrak. Di bab 8 ada dokumen lain yaitu dokumen untuk menunjang. Nah, adapun kontrak kerja konstruksi dalam suatu proyek itu selalu ada ya, seperti yang diatur juga dalam perundangan-perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu Perundang-undangan Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 paragraf 3, kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Nah, administrasi kontrak konstruksi sendiri itu adalah pemberi layanan jasa konstruksi, konsultan, dan kontraktor. Nah, ada hal lain administrasi konstruksi atau pemberian jasa konstruksi berdasarkan undang-undang adalah perorangan atau badan. Nah, pemberi layanan jasa konstruksi adalah kontraktor, engineer, dan subkantor, dan subkontraktor. Adapun kontraktor adalah orang-orang yang disebut sebagai dalam kontraktor yang dalam surat penawaran itu adalah pengguna jasa. Ya, kemudian engineer berarti orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk kepentingan kontrak. Dan subkontraktor sendiri adalah semua orang yang disebutkan dalam kontrak sebagai subkontraktor. Hak penyedia jasa, hak penyedia jasa memperoleh informasi dan imbalan jasa. Lanjutan. Nah, kewajiban penyedia jasa. Pemilihan penyedia jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara tender ataupun juga pengadaan secara teknik elektronik. Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal penanganan darurat, keamanan dan keselamatan masyarakat. Pekerjaan yang kompleks hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak. Tahu juga pekerjaan yang dilakukan rahasia yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara. Dan yang hal lain adalah pekerjaan berskala kecil atau kondisi tertentu. Nah, di lain lihat adalah pengadaan langsung dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu. Nah, pemerintah biasanya harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Yang disebut dengan konsultan atau penyedia jasa adalah mereka yang menyiapkan penawaran, yang menyiapkan juga meliputi pengalaman pekerjaan, tenaga ahli mereka, termasuk juga schedule atau jadwal kerja, orang, dan juga metode. Nah, sesudah kontrak kerja sebagai desainer,
mereka juga membuat laporan progres dan laporan akhir hasil studi dan desainnya. Nah, sebagai konsultan dan pengawas juga melaksanakan tugas-tugas pengguna jasa kecuali membayar, karena tugas pembayaran adalah dilakukan oleh owner. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan di konstruksi. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan, mengkoordinasi mengendalikan kegiatan konstruksi selama aliran informasi dan berbagai bidang pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. Dan terutama menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin, serta menghindari pembengkakan biaya. Nah, penyedia jasa sendiri atau kontraktor, nah dia itu harus menyiapkan penawaran, kemudian juga sama metode pelaksanaannya, anggarannya, supaya itu akan dikerjakan. Melaksanakan juga pekerjaan yang sesuai dengan gambar, rencana, dan peraturan dan syarat, serta kontrak yang sudah disahkan. Nah, selain itu tugas kontraktor juga membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, bulanan, menyediakan alat keselamatan kerja, keamanan di proyek, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan dengan ketetapan yang berlaku. Hal lain yang ada dalam hal ini adalah klaim konstruksi, yaitu klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa, terutama untuk penyedia jasa ya, pemasok bahan antara pihak luar dan pengguna jasa yang mengenai permintaan tambahan waktu ataupun juga kompensasi lainnya. Nah, jenis klaim sendiri itu ada kompensasi waktu, ada kompensasi biaya. Nah, ada juga mungkin terjadi sengketa dalam konstruksi. Nah, masalah ini tuh sering sekali ya kan terjadi ya beberapa terkena miskomunikasi. Yang pertama adalah karena keterlambatan waktu pelaksanaan. Ya, ini banyak sekali faktornya. Kemudian perubahan schedule kerja akibat perintah dari pemilik dan perencana pemilik gedung. Kemudian construction change, perubahan konstruksi, keadaan lapangan yang tidak sesuai juga itu jadi salah satu faktor. Dan mungkin ada juga faktor keadaan cuaca yang tidak normal, tidak seperti prediksi. Percepatan jadwal pembangunan bisa jadi karena ada 1-2 hal. Kemudian penundaan dan pengerjaan pekerjaan karena sesuatu hal. Kemudian ada juga change order. Nah, dalam suatu proses pembangunan klaim tambahan dengan dengan tambahan waktu atau harga akibat dari order yang sering terjadi. Nah, kemudian ada juga hal lain yaitu kegagalan pembayaran oleh pemilik. Masalah-masalah yang sering dipersengketakan dalam bintang jasa konstruksi juga adalah antara lain perbedaan antara gambar dan keadaan lapangan, fast track construction, kenaikan harga material yang tidak normal, perubahan peraturan pemerintah, pengertian ganda, kelemahan administrasi proyek, penggunaan sebagian pekerjaan perusahaan serah terima, ada juga timbul kerusakan, serta kurangnya komunikasi. Perbandingan penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, sampai arbitrase dan pengadilan. Nah, kontrak kerja konstruksi di dunia itu juga ada beberapa yang sudah saya rangkum di dalam slide berikut ini. Nah, demikian adalah rangkuman dari sistem hukum yang saya pelajari dari materi aspek hukum dalam pembangunan. Demikian video singkat ini, semoga bisa menambah pengetahuan dan informasi untuk kita bisa lebih maju, berkembang untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.